Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Aranda Imron. Saya dari kelas A dan saya mempunyai NIM 1410620063. Sebelum saya mulai kepada presentasi saya pada MPK Kualitatif ini, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Adil dan Maha Kasih dan Maha Penyayang, dan kepada tuntunan kita semua yang Muslim, Nabi Muhammad SAW. Kita langsung saya akan langsung bacakan judul saya ya. Sini saya nggak pakai slide karena saya pingin improve saja gitu ya. Judulnya adalah Analisis Framing Pemberitahuan Generasi Milenial maaf saya terpotong ya. Jadi analisis framing pemberitahuan generasi milenial dan pemerintah terkait COVID-19 di media online pada tahun 2020. Kebetulan pada tahun 2020 tuh ada pandemi ya yang mengefek kita semua gitu. Saya pengen kulik balik sih saya pengen meneliti nih tahun 2020 tuh framingnya apa sih terhadap pemberitaan generasi milenial dan pemerintah terkait COVID ya di media online. Ya, saya lanjut ke bab 1, latar belakang. Di awal tahun 2020, COVID-19 atau virus corona atau nggak COVID SARS-19 menyita perhatian dunia. Virus ini dari kota kecil ya, kota kecil di Cina yaitu Wuhan. Virus tersebut dengan cepat melumpuhkan ekonomi Cina ya, dan menembus banyak nyawa. Cina tuh sempat Cina di sini dimaksud adalah RRC ya, Republik Rakyat Cina gitu. Menurut ekonomi Cina tuh bisa dibilang sangat tinggi lah ya, bisa di top 5 atau top 6 gitu ya, bisa dibilang sangat tinggi karena bisa kita lihat misalnya lem saja nih, lem kertas saja tuh made in China gitu. Ini headset saya made in China, semuanya keyboard made in China, semua banyak banget yang made in China ya zaman sekarang ini gitu. Karena ekonomi Cina tuh sangat besar ya, dan pada tahun 2020 nih anjlok seanjlok-anjloknya. Mungkin ya pertama kali dalam sejarah gitu Cina turun seperti itu. Pertama kali mungkin dalam sejarah itu Cina tuh anjlok banget gitu. Jadi sangat bisa bilang memperhatikan juga lah ya, karena Cina tuh ya Cina stop, kita banyak produk yang stop juga loh di Indonesia apalagi ya. Virus COVID-19 akhirnya menyerang negara lain nih. Pertama tuh hanya di Cina ya. Pertama di RRC, menyebar di RRC. Tidak lama lagi waktu itu saya masih SMA ya, posisi 2020 saya udah mau lulus. Tinggal TBK dan lain-lain. Saya mendapatkan berita itu di bulan Maret. Kayak COVID masuk ke Indonesia pertama di Depok kalau nggak salah tuh ya. Itu kenapa sih bisa masuk COVID itu ke dalam Indonesia? Karena banyak yang saya pernah baca dulu ya, banyak penduduk Cina yang pingin kabur dari COVID. Ada yang misalnya bukan hanya penduduk ya, bisa dibilang tuh kayak pembisnis yang lagi di Cina tuh pingin keluar, tapi pas keluar itu ke negara masing-masing itu menyebarkan virus-virusnya gitu. Bahkan setahu saya tuh di Indonesia kasus pertama tuh bukan dari Cina langsung gitu. Jadi ada orang dari Cina, kena COVID di Jepang ke Indonesia, ke klub malam, boom, menyebar gitu. Dan lama kemudian virus ini terus menyebar. Pertama ratusan orang meninggal. Tim medis nih semakin sulit nih menangani pasien COVID-19 karena belum ada vaksin ya pada zaman itu. Dan juga tim medis itu tidak sebanyak sama kasus yang diterima gitu. Jadi tim medisnya perbandingan tim medisnya 5, kasus coronanya bisa 15. Itu tidak sebanding kan. Jadi suka kewalahan gitu.
Adanya wabah COVID-19 telah menimbulkan kepanikan karena banyak aspek kehidupan yang terdampak. Untuk mengantisipasi virus ini, Mukhtar ya, saya ngambil ini dari Mukhtar, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan terkait pencegahan COVID-19, termasuk himbauan untuk social distancing. Social distancing itu bisa dibilang ya jangan ngobrol sama orang yang di luar rumah lah, ada batasannya lah gitu. Misalnya untuk saya dengan Anda ngomongnya tuh di ya 4 meter 3 meter gitu, itu udah maksimal banget gitu. Sama physical distancing juga ya hampir mirip lah ya gitu ya. Pembatasan sosial berskala besar atau nggak PSBB ya, kita kan sempat merasakan PSBB kita semua ya. Dan himbauan hashtag di rumah saja tuh besar ya, itu di media tuh. Kebijakan ini adalah langkah awal yang diambil dengan mengacu pada negara lain yang sebelumnya terjangkit COVID-19, misalnya RRC Cina, menerapkan tindakan karantina atau penguncian penuh pada Januari 2020. Ini Indonesia tuh Januari 2020 belum ada sebenarnya COVID ya, ini baru di Cina kita mengikuti Cina ya dengan cara karantina gitu. Lanjut. Kebijakan lockdown itu diyakini tuh efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 gitu. Misalnya ada orang dari luar negeri masuk gitu, kita lockdown dulu lah, kita karantina. Dan lockdown itu benar-benar kita nggak boleh keluar rumah, belanja aja tuh dibatasin banget gitu. Kayak lockdown itu sangat efektif ya, dengan sekitar 15 negara ya, Italia, Spanyol, France, Ireland, Belgium, Malaysia, Filipina itu menerapkan yang sama gitu, dan lain-lain masih banyak. Media tuh giat memberitakan perkembangan terkini COVID-19 gitu ya, karena lagi happeningnya COVID gitu, termasuk kebijakan pemerintah gitu. Biasanya tuh dikeluarin dari media gitu, dari mana aja ya, bisa contohnya seperti TV One atau nggak dari Liputan 6 gitu. Semuanya ya, contoh lain tuh semuanya memberitakan COVID-19 lah, nggak mungkin nggak ada yang ada gitu ya. Terus dampaknya juga tuh biasanya media tuh menunjukkan gitu dampaknya apa kepada masyarakat ya, terutama ya, karena kalau dampaknya pada negara tuh mungkin itu bukan urgensi pertama gitu, karena pasti kan manusia mempunyai feeling survival gitu, jadi kita harus mengetahui gitu, apa yang terdampaknya di masyarakat gitu. Media online juga dapat memberikan update yang cepat dan mudah mengenai situasi terkini terkait COVID-19 dari berbagai sudut pandang juga ya. Tingginya konsumsi publik terhadap media meningkatkan dampak terpaan media dan menimbulkan interpretasi yang berbeda oleh pembaca. Ini saya ambil dari Emilia ya, menjelaskan munculnya perilaku agresif yang disebabkan oleh terpaan kekerasan pada media audiovisual. Menjelaskan terpaan media dapat dilihat dari jenis media, frekuensi, dan durasi penggunaan media tersebut. Tentunya media online memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menuliskan sudut pandangnya gitu. Misalnya Liputan 6 ngomong apa, TV One ngomong apa, Jakpos ngomong apa, pokoknya banyak lah ya, beda-beda sudut pandangnya itu. Bahkan dalam satu media aja kadang-kadang ada yang beda gitu. Dari banyak sekali media di online di Indonesia, hanya 3 media online yang dipilih untuk penelitian ini, yaitu saya milihnya ya CNN Indonesia, Kompas, dan Liputan 6. Ketiga media ini dipilih karena Maret 2020 hanya 3 media ini yang banyak memberitakan generasi milenial. CNN Indonesia dipilih sebagai target penelitian karena menduduki peringkat 10 besar media digital di Indonesia di Comscore dengan 7,3 juta unique visitor dan 5,385 tampilan halaman di desktop dan seluler. Itu dari ini ya, saya ngambil dari CNN Indonesia 2018 itu. Pemilihan media Kompas itu karena media ini berhasil memperoleh beberapa penghargaan di tahun sebelum-sebelumnya. Jadi saya pilih lah, kayak ya saya lihat achievementnya dulu untuk saya bisa memilih gitu di antara 3 ini gitu. Pada prinsipnya media massa memiliki kerangka tertentu dalam setiap pemberitaannya untuk mendalami bagaimana berita tentang COVID-19 untuk media online. Penelitian ini melihat analisis pemerintah terhadap
berita terkait COVID-19 di media online pada tahun 2020. Jadi bukan yang 2023, 2022, 2021 ya, karena mungkin 2021 sudah mulai rendah, 2022 sudah mulai sangat rendah ya, mungkin bahkan orang nggak pakai masker ya. Saya aja 2022 tuh terkadang kayak pakai masker nggak ya gitu. Saya lihat tuh dengan observasi mata saya sendiri tuh orang-orang mulai 2022 pertengahan tuh sudah tidak peduli gitu. Yang penting sudah vaksin, pakai masker lepas gitu. Tapi saya ngambilnya ini di tahun 2020. Karena apa? Karena itu peak of the ininya lah, apa namanya itu, kejadian coronanya ini, the plague ya, corona plague gitu. Kaum milenial juga fokus bagaimana media mereka menyajikan dan membentukkan berita gitu. Proses ini sering dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk dilaporkan. Jadi mereka tuh nggak asal masukin aja ini berita ini masukin, nggak, mereka memilih lagi gitu. Apalagi generasi milenial ya banyak pilihannya gitu. Jadi tuh mereka peristiwa ini ditekankan ini, maksudnya penekanan kata, gambarnya, dan sarana lainnya juga ya. Maksudnya saya mau membahas analisis framing sih ya. Analisis framing tuh kita harus bahas juga karena kita kan mau ngecek framingnya apa sih gitu. Analisis framing merupakan salah satu metode analisis teks yang termasuk dalam kategori penelitian konstruksionis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukan sebagai realitas alamiah, melainkan sebagai hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigmanya konstruksionis adalah menentukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Ya, konstruksi itu bentuk sama ya, gitu bisa dikaitin. Framing didefinisikan sebagai proses membuat pesan lebih terlihat gitu. Jadi framing itu ya seperti namanya gitu ya. Jadi kita misalnya ada foto di frame sama foto yang tidak di frame, mana yang lebih lihat yang di frame kan? Ya seperti itu aja. Mendapatkan lebih banyak informasi daripada yang lain sehingga audiens lebih fokus pada pesan itu, pesan yang di frame. Menurut Pandan Koshiki, itu yang saya baca ya di buku Media Massa, ada 2 pemahaman yang berkaitan dengan framing. Pertama, dalam pemahaman psikologi, pembimbingan pada desain ini lebih menekankan pada bagaimana seorang memproses informasi di dalamnya. Framing berkaitan dengan struktur dari proses kognitif, yaitu cara seorang memproses jumlah informasi tertentu dan disajikan menurut skema tertentu. Kedua, pemahaman sosiologis. Sudut pandang ini lebih mementingkan konstruksi sosial atau realitas. Frame ini dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, kayak masukin ke dalam box gitu. Misalnya kita ada berita, kita masukin ke dalam box gitu, mengorganisasikan, menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya gitu. Framing pada proses produksi berita, kerangka kerja dan rutinitas organisasi media, pembingkaian peristiwa. Mengapa peristiwa itu dipahami dalam bingkai tertentu, bukan hanya karena struktur wartawan, tapi juga karena proses kerja dan institusi media yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pemaknaan peristiwa. Habis itu media massa membangun berita yang muncul dengan memilih sudut pandang, mendefinisikan sumber berita, dan mendefinisikan pelaku serta keberadaan peristiwa tersebut. Bahasa menjadi unsur pertama untuk menceritakan realitas, mengkonsep sesuatu, dan menarasikan sesuatu juga ya, sehingga ada nilai tertentu yang dipahami dan bisa kita dapat maknanya gitu. Framing media dapat dimaknai sebagai cara bagaimana media menyajikan peristiwa, baik dilihat dari cara media menekankan berbagai tentu atau aspek tertentu suatu peristiwa, dan bagaimana cara media bercerita atau suatu realitas. Karena itu diperlukan paradigma alternatif yang lebih kritis untuk melihat realitas lainnya di balik wawancara media.
Salah satunya adalah analisis framing. Analisis framing termasuk dalam paradigma konstruksionis. Kita harus diingat ya. Paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkan.
Ya, jadi saya mau membacakan rumusan masalah, fokus penelitian dan lain-lain ya. Saya lebih kesingkatin saja gitu ya. Jadi fokus penelitian saya itu lebih ke ini ya. Analisis framing sih, pemberitaan pada generasi milenial dan pemberitaan terkait COVID-19 di media online gitu. Beberapa berita tentang COVID-19 di generasi milenial dan pemerintahan yang terbit pada tahun 2020, nggak lebih, nggak kurang gitu. Jadi tahun 2020 only ya. Selanjutnya rumusan masalah. Ya, rumusan masalah itu saya singkat saja ya, ada 2 gitu. Bagaimana pengemasan pemberitaan di media online terkait COVID-19 generasi milenial dan pemerintahan. Kedua, bagaimana kebijakan pemerintah di peran milenial dalam penanganan COVID-19. Tujuannya saya pingin paper ini atau penelitian ini sebagai referensi lah ya, sebagai referensi orang untuk mengetahui gitu 2020 tuh gimana sih pemerintah sama generasi milenial gitu, untuk mengetahui gitu, framingnya seperti apa, media Indonesia gimana, media ya ini berguna juga sih untuk ilmu komunikasi ya, apalagi yang mempelajari komunikasi massa dan framing gitu-gitu. Manfaatnya itu sama seperti tujuannya sebenarnya. Manfaatnya tuh saya pingin menjadi referensi aja sih ini, kayak oh jadi orang tahu gitu ini bergunanya untuk apa gitu ya. Terus sebagai pembelajaran tentang kaidah aja sih, kayak ya pembelajaran lah, kayak apa sih yang dilakukan dulu pas tahun 2020 gitu. Saya langsung saja ke ini ya, bab 2 ya. Bab 2 itu ada pertama konsep ya. Konsepnya ini saya sebenarnya banyak konsep tuh ya. Jadi saya ingin membicarakan tentang analisis framing dulu gitu. Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis mengetahui bagaimana realitas dalam kurung, peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja yang berhubungan dengan framing gitu, yang dibingkaikan oleh medianya, misalnya CNN apa gitu, misalnya Kompas apa, Liputan 6 apa gitu. Jadi kita akan menganalisis framingnya itu seperti apa, pasti berbeda-beda ya. Selanjutnya saya ingin ngomong tentang bagaimana sih media itu mengkonstruksi realitas gitu. Wartawan dan media yang secara aktif membentuk realitas. Biar lebih spesifik ya, bagaimana media membingkai peristiwa dan konstruksi tertentu, sehingga yang menjadi titik perhatian bukan apakah media itu memberikan negatif atau positif, melainkan bagaimana bingkai yang dikembangkan oleh media gitu. Saya tuh tidak mau melihat media ini negatif nih, ngomonginnya ini nih, media ini positif banget nih, ngomonginnya ini gitu. Nah, saya tuh lebih fokus tuh apa yang dibingkaikan gitu. Ya, terjadi masalah. Be back in a few minutes.
Generasi ini tuh maaf tadi Kimit, generasi ini tuh gennya itu analisis framing itu ya kita teori generasi milenial tuh banyak berbeda-beda di setiap orang gitu, di setiap ahli itu beda-beda. Ada yang bilang 1970 sampai 2000, ada yang bilang 1983 sampai 2001. Beda-beda ya setiap orang tuh, setiap ahli itu beda-beda. Tapi kita rangkum aja ya, pokoknya milenium tuh awal 1980 sampai 2000 ya. Karena saat saya teliti tuh kebanyakan bilangnya 90 awal sampai 2000 ya. Jadi ya sudah saya jadikan
situ teorinya. Ya sekarang tuh Gen Y itu atau generasi milenial atau generasi millennial booming, boomerang generation, net generation itu sekarang kisaran umur itu dari 20 sampai 40. Sekarang mungkin 21 ya, tahun 2023 ya. 21 sampai 41 lah ya. Pemerintahan adalah suatu proses di mana nih, saya mau menjelaskan pemerintahan juga ya. Lalu di mana pemerintah menggunakan kekuasaannya dalam bidang ekonomi, politik, administrasi dan lain-lain. Pokoknya pemerintah itu yang memerintahkan dalam negara gitu biasanya ya. Menurut Suradinata, konsep ketertiban adalah suatu organisasi yang memegang kekuasaan dalam suatu negara, meliputi urusan masyarakat, wilayah, dan kekuasaan untuk mencapai tujuan negara. Itu saya juga akan membacakan COVID karena durasi sudah mau habis juga ya. COVID itu ada penyakit akibat infeksi virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2 kalau disingkatnya ya. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia dan lain-lain ya. COVID-19 atau disebut Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut corona. Dengan kata lain tuh COVID itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru nih. Jadi tuh semakin lama semakin cepat menularnya lah gitu ya. Pertama kali tuh wabah ini ada di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019 ya. Makanya disebut COVID-19 gitu. COVID-19 disebabkan itu COVID yang disebabkan oleh virus itu tuh yaitu jenis kelompok yang infectious banget gitu untuk orang, untuk pernapasan orang gitu. Karena nggak harus secara langsung ketemu saja tuh, dari jauh dari udara tuh ke bawah bisa masuk ke paru-paru, sangat berbahaya. CDC dan World Health Organization menyatakan COVID-19 juga bisa menular lewat aerosol, partikel zat di udara yang saya bilang tadi. Meski demikian, cara penularan ini biasanya terjadi prosedur medis tertentu seperti bersin atau nggak sengaja isap lendir orang atau intubasi endotrakeal dan banyak lah, atau nggak pemberian obat hirup tuh biasanya kayak yang sek napas pakai oksigen itu, siapa tahu ada yang bekas memakai kena juga dia jadinya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan paradigma penelitian aja sih sebenarnya. Analisis framing tuh termasuk dalam paradigma konstruktivisme ya. Paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkan. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial, bukanlah realitas yang natural. Jadi itu dari sosial, bukan yang natural ya. Pada dasarnya, dan setiap pemberitaan sebuah media memiliki frame tertentu. Menurut paradigma konstruktivisme ini, realitas sosial ini diamati oleh seorang tidak dapat digenerasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruktivisme itu diperkenalkan oleh sosiolog interpretif Peter L. Berger. Bukan burger makanan ya, tapi B-E-R-G-R, jadi Berger, I'm sorry. Dan bersama Thomas Luckman dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada di antara teori fakta sosial dan diferensiasi sosial. Ini dari saya ngambil Erianto. Terus metodenya ini saya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif ya, jadi analisis deskriptif gitu ya, dari Robert Entman yang saya tadi sudah sebutin gitu. Ya segitu saja sih dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf saya kebanyakan ngomong atau kebanyakan ya keluar dari jalur, mohon maaf sekali. Saya berminta maaf sekali lagi. Terima kasih sudah menonton ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam komunikasi, keep kreatif, keep komunikatif. Terima kasih semuanya.